akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk memperbaharui diri kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat belajar tentang kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dalam ibadah kami saat ini, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus di dalam kebenaran. Berikan kami hikmat dan pengertian kerendahan hati untuk mau diingatkan, untuk mau belajar. Kami percaya ketika Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati dan kehidupan kami, firman Tuhan ini dapat kami pahami, bahkan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Kepada-Mu ya Allah, kami bermohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, dan kekasih-kekasih Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kemenangan dan hiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan-Nya. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tahu dari apa saya akan berdiri, dan Dia akan bagi untuk menerima bangsa-bangsa, dan daripadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, dan pastinya kita menjadi orang-orang percaya yang berbahagia ketika kita membaca firman Tuhan, melakukannya, dan mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang perbedaan, banyak sekali dan tidak akan ada habis
Kita baru pikir tentang kata perbedaan saja sudah seperti memikirkan latar belakang skripsi. Perbedaan itu menjadi tantangan bagi orang yang punya kualitas berbeda itu. Itu tantangan. Nah, dia menjadi masalah ketika perbedaan itu berujung pada perpecahan, merusak kerukunan, merusak hal-hal yang baik dalam kebersamaan kita. Ya. Nah, bayangkan saja kalau semuanya bapak mama yang ada di sini fisiknya seperti saya. Pasti kita punya nama hanya satu saja, Adel. Pas panggil Adel semua akan menoleh. Betul tidak? Atau misalnya semua kita di sini adalah vikaris. Lalu dipanggil vikaris, semua pasti akan menjawab. Dan setiap hari semua orang akan berupaya untuk membuat renungan firman Tuhan. Perbedaan itu menjadi masalah ketika orang-orang yang punya perbedaan itu punya motivasi yang berbeda. Punya motivasi yang berbeda. Nah, hari ini kekasih-kekasih Tuhan kita akan belajar dari Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bukan itu saya, yang poin-poin. Iya. Saya pakai gambar seperti ini. Gambarnya sederhana saja, bahannya sederhana saja. Karena kalau kita bicara solidaritas, semua orang tahu bagaimana, betul kan? Semua orang sudah tahu apa itu solidaritas. Solidaritas bukan hanya bicara tentang saudara, tidak. Solidaritas bicara pertama tentang perasaan yang sama. Tapi susah ya mau bilang perasaan yang sama. Saya cinta padamu, kamu cinta dia. Ya toh? Susah. Maksudnya di sini adalah perasaan melihat saudara-saudaranya dalam keadaan tertentu. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setia kawan. Itu solidaritas. Setia kawan. Jangan hanya setia sama kawan ya, harus setia terhadap orang tua, saudara-saudara, dan Tuhan. Kadang kita batasan lebih setia kepada teman-teman dan sahabat-sahabat, tapi tidak setia terhadap orang tua. Setia terhadap manusia, tapi tidak setia terhadap Tuhan. Ini kan tantangan. Tapi akan menjadi masalah ketika ketidaksetiaan itu menjadi perpecahan. Ya. Mari kita lihat Bapak Mama. Paulus punya tujuan untuk menulis kitab ini. Karena saat itu di jemaat Roma ada perbedaan antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang yang kuat itu menjadi komunitas yang mayoritas. Segala sesuatu berada pada keputusan mereka. Jadi orang-orang kuat ini adalah orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya harta, dan orang-orang yang punya pengetahuan, punya wawasan, dan pendidikan yang lebih dari orang-orang yang ada di sini. Ini kategori orang-orang yang kuat. Mayoritas dalam konteks yang kita baca saat ini Roma 15. Orang-orang yang lemah adalah satu, orang-orang yang berada di bawah tekanan dari mayoritas ini. Mereka adalah kaum minoritas. Segala sesuatu dalam kehidupan mereka dikuasai, diputuskan oleh kaum yang kuat. Kecenderungan antara mayoritas minoritas, kaum kuat dan kaum lemah adalah penindasan dan ketidakadilan. Kecenderungan yang awalnya bersatu, tapi karena ada yang kuat, ada yang lemah, pecah. Yang kedua, kecenderungan dari adanya mayoritas dan minoritas adalah tidak sama visi dan tidak sama misi, tidak sama motivasi. Yang kuat maunya begini, yang lemah maunya yang begini. Yang kuat maunya lebih dominan, sedangkan yang lemah mau juga suara yang didengarkan tapi caranya salah. Maka dari itu Paulus masuk dengan surat ini. Pada saat Paulus menuliskan surat ini, dia tidak ada di Roma, belum sampai ke Roma. Dia waktu itu masih ada di Korintus. Pada saat di Korintus dia sedang menunggu orang-orang yang datang membawa bantuan bagi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Karena orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem mengalami penurunan ekonomi.
ini. Nah karena itu, kalau kita perhatikan Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ini bicara tentang kehidupan jemaat Roma yang saat itu minoritas dan diingatkan oleh Paulus dengan memberikan dorongan untuk hidup rukun. Dan tema yang kita pakai hari ini adalah solidaritas yang menghidupkan. Solidaritas yang menghidupkan. Apa itu solidaritas yang menghidupkan? Bapak mau bisa lihat ada beberapa poin. Pertama bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dari orang yang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Itu orang-orang kuat. Dan yang kedua, solidaritas kasih. Ingat ya, solidaritas kasih. Dan itu teladannya dari Yesus Kristus. Poin yang ketiga adalah persatuan jemaat. Kalau kita bilang solidaritas, itu terbukti dalam aktivitas yang menunjukkan persatuan. Tidak ada solidaritas tanpa aksi-aksi yang berujung pada persatuan jemaat. Nah, kita di sini masih bicara konsep tentang solidaritas. Kita masih bicara tentang apa itu solidaritas dan segala macam tentang firman Tuhan. Tapi ingat, aksi-aksi perlu diwujudkan. Nah, karena itu solidaritas yang menghidupkan bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kedua, solidaritas kasih yang belajar dari teladan Yesus Kristus. Yang ketiga, persatuan jemaat. Persatuan jemaat tidak akan terjadi kalau tidak ada kerukunan. Tidak akan jadi. Dan lihat, ada hambatan-hambatan dalam solidaritas. Kita tidak bisa pungkiri ada hambatan. Apa saja hambatannya? Ini mungkin secara sederhana. Ada kepentingan pribadi. Yang kedua, kecurigaan. Nah, kalau sudah sering curiga, ini bapak mama ini yang repot. Aduh, manusia ini kita hidup dengan naluri mencurigai. Jangan saya bapak mama, nanti saja merasa diri. Curiga ini bapak mama bisa membawa orang pada perpecahan. Misalnya, saya punya suami, apalagi yang tenar di film layangan putus ya. Hati-hati bapak mama, jangan gara-gara film suami baru keluar sedikit sudah curiga, dia pergi cari Lydia. Kasihan ini sudah yang nama Lydia ini. Untung saya punya nama Adelphia. Kalau ada Lydia lagi satu selesai. Bisa-bisa setiap kali suami keluar istri curiga. Nah, kalau istri yang keluar suami jangan curiga, karena pasti ketemu dengan teman-teman untuk arisan. Ya, untuk melakukan aktivitas ibu-ibu. Hati-hati. Curiga itu bisa berdampak pada hal yang tidak bagus. Kalau masih pacaran-pacaran, tidak usah curiga-curiga, belum punya hak, bos. Ya, kita kembali pada firman Tuhan. Ini poin-poin penting ketika kita bicara tentang Roma 15 ayat 1 sampai 13 tentang solidaritas yang menghidupkan. Mari kita lihat satu persatu, kasih Tuhan. Ayat yang pertama, kata kita yang kuat disambung dengan kata wajib. Berarti ini bicara tentang sesuatu yang harus dilakukan. Wajib. Makanya bicara tentang solidaritas yang menghidupkan, itu bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kita yang kuat ini dimaksudkan oleh Paulus bahwa seseorang itu punya kemampuan diri yang dapat dipakai untuk bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan bantuan. Ada kata kemampuan di situ tentang kita yang kuat. Kata kuat berarti kewajiban orang yang kuat untuk menanggung kelemahan orang lain tanpa ia menegahkan diri. Ini pengertian kata kita yang kuat. Kuat ini berkaitan dengan kemampuan, kekuasaan, wawasan, atau pemahaman seseorang yang lebih dari orang lain. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Itu penjabarannya. Kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain. Perlu berdamai dengan kelemahan dalam diri sendiri supaya bisa melihat dan menghargai kelemahan orang lain lalu memberikan topangan.
susah. Karena kita baru pikir tentang kata lemah saja. Saya juga lemah. Saya dalam posisi lemah, kenapa saya harus bantu orang lain? Saya juga kan butuh pertolongan. Maka dari itu, Paulus bilang, kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita, agar kita bisa menghargai kelemahan dalam diri orang lain, sehingga kita bisa saling membangun dan memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Tujuan dari ayat pertama ini, Bapa Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita baca di ayat yang kedua. Tujuan dari ayat yang pertama, yaitu harus mencari kesenangan sesama kita, tapi demi kebaikan untuk membangun. Garis bawahi kata demi untuk membangun. Kesenangan sesama dalam hal ini berarti memberikan topangan kepada sesama sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sedang memberikan bantuan, topangan kepada sesama, tapi kita perlu dengan yakin bahwa pemberian kita ini bermanfaat atau tidak. Dan yang kedua, sesuai tidak dengan tujuan, sesuai tidak dengan motivasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para relawan atau para pelaku-pelaku aksi sosial ya, harus melakukan survei dulu supaya pemberian-pemberian itu tepat sasaran. Ini tantangan buat kita, bahwa ternyata mau menopang orang yang lemah harus benar-benar memperhatikan. Itu yang disebut sebagai kewajiban orang Kristen. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, mengapa kita perlu melakukan solidaritas yang menghidupkan ini? Kita bisa perhatikan ayatnya yang ketiga. Jadi yang pertama ayat pertama bicara kewajiban, ayat kedua bicara tentang tujuan, dan ayat yang ketiga itu alasan kenapa kita harus melakukannya. Karena teladan dari Yesus tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Dia tidak melihat penderitaan orang lain sebagai kesayangan. Ada itu singkatannya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini tantangan. Jangan susah melihat Lydia atau Kinan di televisi. Bapak-bapak juga kalau bisa nonton itu film supaya bisa mengikuti bahwa ternyata istri kita bisa susah gara-gara itu film. Kita balik tentang SMS ya. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan bolak-balik. Karena itu bertentangan dengan solidaritas yang menghidupkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam membangun solidaritas yang menghidupkan, Paulus memberikan dua penekanan yang utama, yaitu solidaritas kasih yang belajar dari Yesus, dan yang kedua adalah persatuan jemaat. Kalau kita memperhatikan teladan Yesus, Yesus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ada dua aspek yang Yesus lakukan, secara iman dan kemudian melalui aksi-aksi sosial. Dalam iman dan aksi sosial ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu pengorbanan. Dalam kebersamaan, pengorbanan ini menjadi salah satu hal yang kita pertaruhkan. Pengorbanan Kristus itu merupakan wujud dari solidaritas kasih. Bertahan dalam penderitaan melalui tindakan saling menopang. Ini solidaritas kasih. Lalu bagaimana dalam kehidupan sosial? Wujudnya dalam kasih dan juga dalam upaya untuk membangun jemaat. Solidaritas terwujud melalui iman dan persekutuan. Nah, ini solidaritas kasih. Nah, sementara kita lakukan beribadah bersama. Kita perlu perhatikan bahwa dalam ibadah bukan kita hanya mengarah kepada Tuhan, tapi dalam peribadahan persekutuan di situ ada solidaritas. Kenapa? Dalam peribadahan satu dan yang lain saling melihat, saling bertemu. Dalam solidaritas persekutuan semacam ini kita saling belajar. Belajar untuk merendahkan diri, belajar mendengarkan, belajar memahami, belajar untuk saling memberikan diri kita untuk
itu aksi solidaritas sosial. Dari kehidupan yang dia sadari bahwa mengasihi seperti ini, solidaritas kasih seperti itu. Ingat, pengorbanan pasti ada. Pengorbanan apa? Pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi pasti ada. Kalau kita sudah punya motivasi yang benar tentang solidaritas itu, 4 hal ini bukan menjadi masalah. Kebiasaan yang sering saya perhatikan adalah setelah semua aktivitas sosial itu dikerjakan, dilakukan, ada penyesalan di akhir. Karena apa? Motivasinya mengikuti semua aksi itu untuk menunjukkan ketenaran diri. Jadi kalau sudah salah dalam komunitas itu, dalam aktivitas sosial yang ada, sudah mulai tersinggung, salah sudah. Jadi kata salingnya tidak ada di sini. Kalau terbatas dalam kita memahami apa yang kita kerjakan dalam kehidupan berjemaat, maka tujuan yang akan kita capai itu tidak akan terwujud. Seringkali kita terbatas pada hambatan untuk menjaga solidaritas, seperti kepentingan pribadi yang memanfaatkan situasi orang lemah. Ini yang berakibat pada ketidakpercayaan orang terhadap kita. Kalau orang sudah tidak percaya, pasti curiga. Kalau sudah curiga, mau bikin apapun sudah tidak maksimal. Kecurigaan itu membatasi ruang gerak solidaritas kita. Lalu terbatas pada kesediaan orang yang tidak menerima pertolongan karena tidak percaya dan membatasi diri. Ada orang yang membatasi dirinya menerima pertolongan orang lain. Itu hal yang wajar, karena tadi sudah ada kecurigaan. Kita pun tidak dapat memaksakan keadaan supaya kita bisa selalu solid. Karena apa? Kita lihat jejak pelayanan kita sama tidak dengan teladan yang Yesus kasih. Itu pertanyaannya bagi kita. Solidaritas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam segala aspek, agar tidak ada batasan dan hambatan yang tadi dalam segala aktivitas kita, baik secara persekutuan maupun dalam aktivitas-aktivitas bersama di jemaat. Yang kedua, seruan untuk persatuan jemaat. Kalau bicara tentang persatuan jemaat yang terkasih, itu bicara tentang satu konsep. Harus punya visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama itu menekan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi tidak boleh ada pendapat satu orang atau kepentingan kelompok yang lebih utama daripada yang lain. Itu yang disebut sebagai persatuan dalam konteks solidaritas yang disampaikan oleh Paulus. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Kata saling di sini. Persatuan tujuannya di sini. Cara untuk mencapai kesatuan ialah bahwa orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya jabatan, memperbolehkan orang-orang yang lemah untuk masuk dalam persekutuan. Jadi kaum-kaum yang punya kuasa, punya otoritas dan segala macam, membuka pintu, membuka ruang supaya yang lemah itu masuk, kemudian dirangkul. Ini juga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja. Membuka ruang, merangkul orang-orang yang berbeda dari kita, dan tidak menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada kita. Ini persatuan yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa saja yang termasuk solidaritas yang menghidupkan dalam kehidupan kita setiap hari berdasarkan pembacaan perenungan hari ini. Kita tarik tadi 2 hal itu yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Pertama, solidaritas kasih teladan dari Yesus. Jangan pernah abaikan pengorbanan. Kalau kita bilang pengorbanan itu sia-sia, tidak ada pengorbanan yang sia-sia kekasih Tuhan. Pengorbanan itu selalu berharga untuk orang yang menerima. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu bukan yang utama. Yang utama adalah tujuan kita ketika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan solidaritas itu. Pokok kedua, persatuan jemaat. Kita tarik ya hal-hal ini dalam kehidupan kita di jemaat. Kita merayakan HUT GKS yang keberapa? 75. Minta maaf, Bapak Mama ada yang sudah usia 75 tahun?
Belum ada ya? Belum ada. Ada Bapak? Ya. Kalau secara fisik, minta maaf. Pasti segala sesuatunya akan mengalami kemunduran. Jangan takut, Bapak, itu hal yang wajar. Hal yang wajar dan pasti hal-hal yang memang natur, gitu ya, dalam kehidupan kita. Semua orang pasti akan menjadi tua, tapi ingat, menjadi tua yang bermakna. Menjadi tua tanpa makna itu sia-sia, tapi menjadi tua yang bermakna, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, GKS merayakan HUT yang ke-75. Kita perlu refleksikan ini sebagai GKS. 75 tahun bukan usia yang muda. Kalau kita umur 40 mungkin sudah ada yang sakit rematik, ya. Itu secara fisik. Tapi secara makna, 75 tahun bicara tentang progres dari GKS dalam pelayanan. Apakah sudah ada solidaritas kasih? Ada solidaritas yang menghidupkan? Saya yakini ada. Apakah ada persatuan dalam jemaat? Kita aminkan, pasti ada. Tapi kita perlu diingatkan dengan firman Tuhan ini, supaya solidaritas yang kita bangun itu dengan motivasi-motivasi yang belajar dari teladan Yesus. Supaya persatuan-persatuan di dalam jemaat itu kita terus kembangkan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan di dalam jemaat kita. Di dalam peribadahan seperti ini, di dalam pendampingan pastoral seperti ini, di dalam menyelesaikan program-program jemaat komisi-komisi seperti ini. Pembaharuan itu dimulai dari kesadaran diri, dilakukan dalam aksi-aksi secara bersama. GKS bukan bicara tentang personality dari para pelayan. GKS bukan bicara tentang program komisi-komisi saja. GKS bukan bicara tentang apa yang sudah dilakukan, tapi apa yang akan dilakukan ke depannya bersama-sama. Kalau tidak seperti itu, maka GKS akan memposisikan diri seperti jemaat di Roma. Ada yang paling berkuasa, ada yang paling punya jabatan yang lebih tinggi dari yang lain, ada yang merasa lebih unggul. Ini kritikan bagi kita sebagai GKS dan juga pengingat, supaya sebagai gereja kita tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan otoritas, tapi juga bicara tentang kemanusiaan yang di dalamnya solidaritas menghidupkan itu menjadi titik pijak kita untuk melangkah ke depan sebagai gereja dan sebagai jemaat. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana menjadi orang tua? Apakah menjadi orang tua yang sudah punya poin-poin ini? Orang tua yang solider dalam keluarga, suami dan istri yang solider, saudara bersaudara yang solider, yang menghidupkan. Saya tidak bisa menjajaki setiap keluarga yang ada di jemaat ini, tapi ini menjadi pengingat secara umum bagi kita. Apakah orang tua itu kaum yang lemah atau kaum yang kuat? Orang tua, bapak mama, orang yang kuat. Saya tegaskan, orang tua adalah orang yang kuat. Kenapa? Orang yang kuat dengan berbagai pengalaman-pengalaman sebagai orang tua, wawasan-wawasan tentang kehidupan, mereka sudah lebih dahulu alami daripada kita yang belum jadi orang tua. Sudah punya pengalaman-pengalaman tentang hidup. Dan harus kita akui, sebagai anak-anak, mari kita pahami ayat yang ke-7 ini. Orang tua adalah kaum yang kuat. Mereka mendidik, karena mereka sudah punya pengalaman-pengalaman yang belum kita dapati sebagai anak-anak. Mereka sudah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah tanpa anak-anak tahu. Dan ketika nanti kita pun menjadi orang tua, pengalaman-pengalaman itu ke depannya mungkin bisa kita bawa, atau kita mengalami yang berbeda. Nah, karena itu kasih-kasih Tuhan, kalau kita tarik pemahaman ini dalam kehidupan kita, maka didikan-didikan, arahan
Ada yang dididik, ada yang mendidik, ada yang mengarahkan, ada yang diarahkan. Jadi pulang mari kita ngomong dan Bapak, terima kasih sudah jadi orang yang kuat. Mama, terima kasih sudah jadi orang yang kuat. Terima kasih punya perasaan seperti seorang kawan yang setia. Sampaikan itu, tidak ada yang susah. Tantangannya, mau atau tidak. Kekasih-kekasih Tuhan. Didikan pun harus menjadi teladan. Didikan-didikan yang Yesus ajarkan itu menjadi teladan. Didikan-didikan yang Paulus sampaikan itu menjadi teladan. Didikan-didikan dan arahan-arahan dari orang tua harus menjadi teladan. Yang berikut, anak-anak, dalam kita mencari masa-masa itu ya, mencari masa jati diri, jangan mencari kesenangan sendiri. Garis bawahi di situ. Jangan mencari kesenangan sendiri. Kesenangan diri sendiri ini menjadi bibit dari pertengkaran. Jadi jangan salah kalau anak-anak dengan orang tua sering debat. Karena orang tua konsepnya pada mendidik anak-anak, konsepnya pada mencari kesenangan. Apalagi kalau didikan dan arahannya berlawanan. Jangan salah kalau tiba-tiba terjadi perpecahan. Jangan salah kalau tiba-tiba terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kalau sudah ada hal-hal semacam ini, pertanyaannya, masih solider? Solidernya mengalami hambatan. Anak-anak masih lemah dalam wawasan dan pengalaman, lalu dinasihati oleh orang tua dan guru. Tapi karena memang niatnya mau mencari kesenangan, dan kita cenderung menjadi anak-anak yang tidak taat. Kita termasuk golongan yang kuat atau golongan yang lemah? Lemah. Karena apa? Mencari kesenangan sendiri. Berpikir bahwa didikan adalah penghalang bagi kehidupan kita. Ini ciri-ciri dari sikap yang tidak menghargai solidaritas kasih dalam keluarga. Ciri-ciri sikap yang tidak menghargai persatuan dalam keluarga. Dan jangan salah jika perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menjadi pelaku solidaritas dalam jemaat gereja dan masyarakat, termasuk dalam keluarga kita masing-masing. Kita juga bersyukur dalam konteks masyarakat kita pada masa COVID ya, semua dari segala tempat itu berupaya untuk melakukan vaksin. Itu upaya juga supaya kita tetap menunjukkan solidaritas yang menghidupkan. Lalu ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk menjadi hidup, kita perlu menjaga itu. Solidaritas yang menghidupkan. Solidaritas kasih yang belajar dari Yesus. Solidaritas yang menekankan persatuan supaya tidak ada perpecahan dan pertengkaran. Mari kita menjadi pelaku solidaritas yang meneladani Yesus dan menjaga persatuan dan kerukunan. Tidak mencari kesenangan dan ketenaran diri dengan memanfaatkan kelemahan orang lain. Kita perlu mengingat dan menyadari bahwa dalam solidaritas ada harapan untuk kita bisa hidup dan menghidupkan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 256 baitnya yang pertama dan ketiga.
berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami membaca, mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman. Kami bermohon kiranya Roh yang Kudus tetap menguasai hati pikiran kami, supaya kami senantiasa diingatkan oleh Tuhan, agar dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, di dalam masyarakat, bahkan gereja, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga solidaritas kasih, menjaga persatuan, sehingga kami bisa menunjukkan sikap hidup solidaritas yang menghidupkan. Bahwa di dalam solidaritas itu ada pengharapan, ada pengorbanan, ada kerukunan, ada persatuan, ada kasih, supaya dalam kebersamaan kami sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai gereja dan jemaat, kami tidak mengabaikan kehidupan orang lain karena kesenangan kami sendiri. Biarlah kami dapat belajar dari Yesus untuk menjadi orang-orang yang hidup solidar dengan siapapun. Pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan aksi-aksi kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat memahami solidaritas secara iman dan juga dapat melakukannya dalam keseharian kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang menghambat perbuatan-perbuatan yang baik ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang negatif terhadap sesama. Jauhkan kami dari kecurigaan-kecurigaan yang tidak membangun. Jauhkan kami dari kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak dapat menolong kami untuk saling menopang. Tuntun kami dengan hikmat, supaya kehidupan kami menjadi bermakna, supaya kehidupan kami, kehidupan yang berdampak dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dan kami bersyukur ketika kami sebagai gereja Kristen Sumba dapat bersyukur bersama-sama memasuki usia yang ke-75 tahun. Biarlah kami menjadi gereja yang terus menunjukkan teladan dari Yesus Kristus, menjadi gereja yang terus berdampak di dalam pelayanan dan program-program kami, menjadi gereja yang terus memberdayakan diri di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Khususnya kami sebagai GKS Jemaat Prewora, Tuhan memberkati kami semua dalam segala aspek kehidupan dan pelayanan kami. Biarlah kami menjadi komunitas iman, menjadi persekutuan jemaat yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menempatkan kami sebagai GKS Jemaat Prewora untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang dalam hidup mereka bergumul dengan keadaan sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai apapun yang diupayakan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi kekasih kami Bapak Ferdinand Raja. Tuhan memberkati masa-masa pemulihannya, supaya ia terus merasakan penyertaan Tuhan melalui keluarga, melalui berbagai bentuk pengobatan yang dijalani, agar pada masa-masa yang akan datang dalam pemulihannya, kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kami yang terbeban dengan masa depan kami, studi pekerjaan pelayanan kami, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk menuntun, menyertai, mengarahkan kami. Kami sebagai orang tua yang bergumul bagi anak-anak kami, tolong kami supaya kami mampu menjadi orang Tuhan yang melakukan segala yang baik bagi anak-anak kami. Kami sebagai suami dan istri, berikan hikmat dan kesetiaan kepada kami untuk saling menopang dan saling memahami, saling mengasihi sesuai dengan kasih yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami berumah tangga. Kami sebagai anak-anak, supaya kami menghormati orang-orang tua kami. Kami sebagai saudara bersaudara, supaya kami tidak menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam kehidupan kami. Kami yang bergumul dengan segala upaya-upaya kami ke depan, pekerjaan-pekerjaan kami, berkatilah kami Tuhan sesuai dengan kehendak. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam segala upaya yang mereka kerjakan untuk pembangunan kami bersama. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, agar setiap hal yang ingin dikerjakan bagi kami semua masyarakat di tempat ini itu boleh berdampak bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan benar-benar sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapa dalam kerajaan surga, jika di antara kami ada bersyukur, bersuka cita pada hari ini, pada minggu ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan,
Biarlah sukacita kami menandakan bahwa kami selalu mengharapkan Tuhan hidup di dalam kami dan kami berhidup bersama-sama dengan Tuhan. Agar setiap hari kami merayakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Agar setiap hari kami bersyukur karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kami kesempatan dan harapan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan dalam keseharian kami. Bapa dalam kerajaan sorga, segala harapan kami yang masih menjadi rahasia, segala harapan-harapan kami yang tidak kami ungkapkan, dengar dan jawablah kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penjawab doa kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita. Oleh karena itu, sebagai tanda ungkapan syukur kita perlu mengingat bahwa dalam Korintus 2 ayat yang ke-9 mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 392, Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan seterusnya. Bagi persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan pada saat ini. Biarlah kami dapat memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami supaya kami memberi dengan sungguh-sungguh sukacita dan tanpa paksaan. Berkatilah kehidupan kami supaya dalam segala aspek hidup kami mampu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat dikelola, dapat dimanfaatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan juga pembangunan jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya persilakan kekasih-kekasih Tuhan untuk berdiri. Dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 280.
yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan peribadahan kita dan kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan kasih dalam keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Hayatilah panggilan dan keputusan kita sebagai saksi Kristus di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan masyarakat, dalam kerja dan pelayanan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup menghadirkan solidaritas dalam kebersamaan kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Mengakhiri ibadah kita nyanyikan NKB 201 baiknya yang pertama.